Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi bareng aku di sini. Nah, kali ini aku bakalan share sama kamu informasi tentang bagaimana sih sebenarnya tips untuk menurunkan berat badan. Nah, kali ini aku sudah kedatangan teman yang sudah sukses nih untuk menurunkan berat badannya. Halo. Kan aku kemarin tuh kan pernah tuh buat konten yang tips menaikkan berat badan. Jadi ada tuh yang nanya, tolong dong kasih info atau cari narsum yang sudah sukses untuk menurunkan berat badannya. Nah, kali ini langsung aja yuk kita berkenalan tanpa panjang lebar. Dengan siapa? Oke, hello pribadi. Perkenalkan, nama saya Padli. Saya diundang di acara SA1 oleh Mbak Alia sendiri untuk sebagai narasumber menjadi topik pembicaraan untuk melakukan defisit kalori dari 76 kilo sampai ke 63 kilo sekarang. Oke. Berarti kamu kemarin itu sempat di fase yang 76 kg. Iya, benar, 76 kg. 76 kg ya guys, 76 kg. Iya. And then kamu sekarang sudah menjadi berapa kilogram? 63 saat ini. Jadi kurangnya tuh Saya hangus nggak berapa? Saya nggak pernah ini sih kalau misalnya dihitung-hitung ya, karena memang saya nggak ada acara mau ini begini timbang dulu apa segala macam. Saya saat itu cuma jalanin aja tuh deh, karena saya udah memang nggak insecure banget tuh dengan berat badan yang 76 kilo tadi. Oke, berarti kamu kemarin itu nggak terlalu berorientasi ke timbangan. Iya, Yang penting benar. jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Nanti berhasil atau nggak berhasilnya itu nomor 2 gitu. Iya, benar sekali. Oke. Dan itu berapa lama kira-kira? Itu sudah berjalan Dari 76 ke berapa tadi? 76 ke 63. 76 kg ke 63 itu berapa durasinya? Ini udah mau jalanin hampir 3 bulan ya. Itu udah sekitar 2 bulan lebih yang lalu saya mulai, dan ini udah mau jalanin bulan ketiga. Dan itu memang ngefek banget, dan nih baju nih longgar banget gitu dari Ini yang kemarin itu ya. yang ukuran 76 kg. Iya, 76 itu perut kita itu membesar, terus muka itu cabi, terus itu memang betul kita tuh ngelihat di kaca, ini bukan saya banget gitu loh. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih Fat, kira-kira yang kamu lakukan apa aja? Aku pengen tahu dari segi makanannya dulu deh gitu. Oke. Dari makanan dulu deh. Makanan apa aja yang kamu konsumsi selama program penurunan berat badan itu? Oke, kalau misalnya kita bicara talk about the eating, nobody said it was easy. Kenapa? Karena kalau misalnya yang namanya kita udah biasa sering makan yang namanya keju, yang namanya makanan berlemak, bersantan, apalagi yang namanya nasi padang gitu kan, tiba-tiba kita itu stop semua gitu kan, nggak apa semua untuk menurunkan kalori tadi, kita pangkas semua itu makanan, itu memang betul-betul tidak mudah. Jadi pada saat itu, tapi kita tanamin dalam diri kita sendiri gitu. Tanamin dalam diri kita sendiri, aku harus bisa. Oke. Nah, pertama kali saya mencoba tuh, pertama kali ya, saya mencoba untuk mengkonsumsi air asam limau. Dan saya kan pikirkan kalau misalnya kita diet, kita untuk ngeluarin defisit kalori dengan menggunakan low budget gitu. Kalau misalnya kita menggunakan high budget itu banyak, kita bisa gunakan untuk suplemen atau mungkin Herbalife atau apa. Berarti kamu itu. ini yang diet with low budget. Yes, berarti exactly. Ya? Oke, Definitely. ini bagus nih berarti. And then terus? Ya, pertama kali saya coba itu saya baca lihat di YouTube ya, ada referensi orang-orang yang udah diet. Yang ada saya lihat itu seorang polisi yang perutnya itu mungkin saya nggak tahu dia itu ukuran dari berapa, tapi saya lihat before afternya itu memang betul berhasil gitu. Tapi itu memang super ekstrim yang dia lakukan gitu. Nah, yang dia lakukan itu pertama itu cuma pagi dia cuma minum air perasan jeruk lemon dan cuma itu sarapannya. Jadi setengah jam, 30 menit sebelum 30 menit setelah bangun tidur ya, 30 menit setelah bangun tidur dia konsumsi perasan jeruk lemon dengan air hangat.
Oke, setelah itu nanti jam 12 siang dia hanya makan nasi dan dengan segala macam. Itu makan normal ya, Oke. jam 12 siang. Iya. Lalu itu dia cuma makan 1 kali sehari. Dan malamnya Malamnya nggak ada makan apa-apa. Pokoknya dia cuma minum air putih doang, lapar minum air putih, lapar minum air putih. Oke. Dan that's so ekstrim banget gitu. Saya coba lakuin 1 kali, saya itu mau pingsan rasanya. Dan memang saya ini, saya tuh nggak sanggup untuk melakukan hal ini. Oke. Gitu, it's gonna too hard for me. Oke, nah terus yang kamu lakukan apa? Nah, kalau yang saya lakukan itu, jadi untuk kedepannya saya coba change. Nah, biasanya kan kita kan kenapa? Karena kalau misalnya untuk hanya minum sarapan itu cuma minum air hangat sama jeruk limau tadi, jeruk asam tadi, itu memang saya nggak sanggup. Jadi saya ganti dengan kentang. Oke. Ya, saya makan kentang dan telur rebus. Oke. Ya, jadi saya makan kentang dan telur rebus itu pagi. Iya. Ya, untuk siangnya saya juga tetap makan kentang dan telur. Jadi saya memang mengkat untuk nasi, itu saya memang cut nasi. Saya tidak konsumsi nasi sama sekali selama 2 bulan lebih ini. Jadi saya hanya makan untuk karbohidratnya itu saya makan kentang, dan untuk sumber protein itu saya cuma makan telur. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pagi, siang, sore, paling maksimal itu jam 6 itu udah selesai makan. Jam 6 ke atas tidak ada lagi namanya eating. Oke. Walaupun kita itu namanya perut kita itu apa ya, merindukan makanan di saat jam-jam Makan makanan 8, enak, ya gitu. cemil-cemilan, ngemil-ngemil gitu ya kan. Dan saya bilang it was not so easy gitu. Oke. Ya untuk pertamanya. Tapi kalau misalnya kita udah biasa, udah apa, itu semuanya easy kok. Iya. Tergantung pada kita. Jadi memang pertamanya itu memang berat, sama ketika kita saat memulai pekerjaan, saat pertamanya itu berat, tapi ketika ada kerjakan separuh, itu udah terasa ringan. Iya. Nggak jadi beban lagi. Itu yang saya lakukan selama 2 bulan lebih ini. Oke. Kamu pernah nggak nyoba kentangnya itu di mix, kan tadi kan pakai telur tuh. Ya, Kadang benar. kita kan bosan ya kalau Mm-mm. di mix dengan ikan, terus pakai sayur itu boleh juga. Atau kamu pernah ngelakuin nggak sih? Itu pernah namanya cheating day ya sebenarnya. Ya. Cheating day sebenarnya konsep saya itu kemarin itu saya baca-baca tentang diet kentang, diet telur seperti itu kan, itu memang terlalu ekstrim dan saya memang nggak tahan dengan hal itu gitu. Memang saya baca-baca referensinya itu mereka memang diet itu berhasil, yang banyak berhasil itu ya itu signifikan sih sebenarnya, nggak nyampe dalam 3 bulan mereka tuh defisit kalorinya itu wow banget gitu. Tapi memang harus konsisten makan telur cuma 2, terus hanya cuma makan buah 1 apa segala macam, itu memang bukan saya banget gitu. Saya nggak tahan dengan yang tersiksa banget seperti itu. Nah, jadi memang saya kalau misalnya saya kepingin dalam 1 minggu itu saya kadang kepingin makan cabai, makan garam, atau makan minyak-minyakan seperti itu ya. Terkadang memang salah 1 minggu itu saya cheating day juga gitu. Yap. Nah, mungkin teman-teman mungkin nanya nih, itu sekarang kentangnya diapain dulu nih? Apakah Oke. di fry or you boil that potato or something like that kira-kira? Kentangnya itu direbus sih sebenarnya. Jadi direbus ya Iya. guys, bukan digoreng. Ah, Jadi rebus, terus kamu mix dengan telur-telurnya telur juga direbus, ya? jadi memang sama sekali tidak ada minyak, tidak ada gula, tidak ada garam, tidak ada makan tepung-tepungan, dan tidak ada, pokoknya itu memang rebusan cuma kentang rebus sama telur rebus. Ya. Oke. Jadi kalau memang kita mau makan tambahan sayuran, kita mau nambah kalori ya, bosan kan kentang terus kan, Ya. kita mau nambah sayuran misalnya wortel atau mungkin buncis boleh, tapi juga di steam. Oke. Ada pernah ngerasain aneh nggak ketika kamu konsumsi kentang tadi selama 2-3 bulan itu, kayak BAB pencernaan kamu gitu? Karena kan itu adalah hal baru atau kebiasaan baru yang kita lakukan kan guys. Iya, Gitu. Biasanya benar. kita kan konsumsi nasi ya, Iya. terus dengan sayur mayurnya ikan, dan kita tuh pencernaannya bagus, terus BAB-nya juga lancar gitu. Ada nggak ya hal aneh yang kamu rasakan di tubuh kamu gitu? Atau biasa aja sama kayak biasa makan nasi gitu? Kalau misalnya hal aneh, bukan hal ya, bukan aneh ya, bukan strange ya dibilang ya. Karena kita juga tahu kalau misalnya kita mengganti nasi dengan kentang, sama seperti kita vegetarian gitu loh. Macam dia mengenyangkan, Yap. tapi tidak memuaskan gitu. Oke. Dia hanya mengenyangkan aja gitu ya kan. Tapi kalau untuk hawa nafsu makan kita, dia nggak
tercover. Kenapa? Kita cuma makan gitu doang gitu. Oke. Berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih kalau untuk BAB aman juga. berarti ya, Aman. safety ya. Dan Untuk BAB juga kita lancar kok. Saya nggak ada masalah dengan BAB selama beberapa bulan kebelakang ini. Saya nggak ada masalah dengan BAB. Pagi juga BAB saya tetap, sore juga seperti itu. oke. Nah, itu dari segi makanan. Ada makanan lain yang kira-kira kamu rekomendasi gitu kira-kira selain kentang? Mungkin ada yang nggak suka kentang gitu, pakai pisang kepo kali direbus, atau pakai jagung direbus, atau ubi-ubian, itu boleh nggak sih kira-kira? Sebenarnya sih boleh ya, cuman tergantung kitanya aja tahan atau enggak Ya. seperti itu. Kalau misalnya kita tahan dengan kentang silakan, atau kalau misalnya kita tahan hanya dengan telur aja silakan, atau tahan dengan ubi aja silakan. Nah, ini tergantung kepada pribadinya masing-masing, kepada kita, back to individual kembali. Jadi gimana kamu yang nyamannya, di situ kamu lakuin gitu. Sama seperti saya di awal tadi saya bilang, saya lihat tadi yang jeruk limau pakai air hangat diminum pagi, itu saya nggak sanggup. Saya udah lakuin beberapa hari, saya nggak sanggup, saya bermuntah, dan saya udah memang nggak enak, dan itu memang saya nggak insecure banget ngelakuinnya gitu. Jadi ya udah saya stop, saya coba yang lain gitu. Tapi ada beberapa orang yang tahan dengan Ada. metode dan teknik seperti itu. Ada. Guys, gitu loh. Jadi tergantung kamu sih, kamu seleranya yang mana, terus sanggupnya untuk mengkonsumsi jenis makanan yang bagaimana gitu. Iya benar. Udah itu satu sih pesan saya. Kalau untuk diet ini, coba jangan terlalu memaksakan diri. Kalau nggak sanggup, jangan jangan memaksakan diri. Aku harus sanggup. Apa gimana gitu ibaratnya. Kalau misalnya metode diet yang pertama itu terlalu so hard buat kalian, coba change ke yang agak sedikit lebih ringan gitu. Jangan terlalu menyiksa diri secara ekstrim. Misalnya kalau misalnya pernah dengar diet Ayu ya, hanya makan apel pagi. Saya pernah dengar diet Ayu, terus diet ala Deddy Corbuzier, diet Osidia. Nah, itu memang agak sedikit ekstrim banget gitu ya kan. Dan kalau misalnya kalian mampu silahkan oke. Tapi kalau misalnya kalian nggak mampu, ibaratnya udah aduh kayaknya saya mau pingsan lo ngejalaninnya apa segala macam, itu kayaknya stop aja deh gitu. Kalau misalnya itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena imun seseorang itu, kekuatan daya tubuh seseorang itu berbeda-beda. Kalau memang ada diet OCD yang berhasil, oke, congratulations buat dia. Kenapa? Karena memang daya serap tubuh dia itu memang bagus. Nah, kalau misalnya di kita tidak sanggup seperti itu, coba change aja gitu. Jangan yang terlalu ekstrim. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah melakukan diet yang terlalu ekstrim. Nggak ada diet itu 1 minggu langsung mangkas 10 kg. Itu bullshit sama sekali. Yes, Okay. that's fine. Terus aku mau tambahin nih, jadi kemarin aku juga pernah ada punya temen juga. Kalau versinya kamu kan dengan kentang ya. Jadi ada juga kemarin aku ada teman aku juga, dan juga suggest to me gitu kan, menyarankan kalau pengen nurunin berat badan yang aman itu bisa juga pakai beras putih, itu kita ganti dengan beras merah, white rice or black rice. Jadi bisa dengan beras hitam atau beras merah. Iya benar. Itu beda banget guys kandungannya dengan beras putih. Jadi aku pernah coba makan tuh Fat dulu. Ternyata kalau beberapa sendok aja kita makan beras merah atau beras hitam, itu ternyata mengenyangkan sekali gitu. Nggak harus kayak kita makan nasi putih itu ya bisa 4 piring, 3 piring kalau lagi starvingnya ya kan. Ternyata itu bisa mengenyangkan. Kamu bisa coba nanti beli atau konsumsi selain kentang tadi dengan beras merah atau beras hitam. Bisa kamu juga mix dengan sayur-sayuran dan juga ikan-ikan. Dan itu sumpah itu BAB kita tuh lancar, yang benar-benar lancar banget, sama kayak kita makan buah pepaya itu lancar banget di pagi hari. Buktiin sendiri deh. Banyak jualnya kayak di sini kayak di Giant itu ada, terus kayak di Alfamart itu juga ada aku lihat. Ini nggak mesti harus banyak-banyak, setengah cangkir aja kamu masak itu bisa sampai 3 kali makan sih sebenarnya, pagi, siang, dan malam gitu. Iya benar.